Artinya pada saat buku ini dilansir, merdekalah Raja Stepang itu. Artinya dia free, ya tidak di bawah bayang-bayang orang lain. Artinya bahwa buku ini sekarang sudah bisa menjadi pedoman dan literatur. Bisa. Dan menyangkal tulisan yang sebelumnya. Ya. Ya. Karena di sini kita sangkal tulisan daripada W.M. Hutagalung dan V.C. Verhoeven. Bilangin nakin sian parhata-hata. Iya kan, Parhata-hata. Gawe parhata. Gawe Parhata. Gawe Raja Hata. Gawe Raja Adat. Bahaya deh. Ini bahaya. Horas, selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Marnonang Green Berita TV bersama Punguan Raja Sitepang Indonesia. Dan hari ini kita bersama para tokoh Punguan Raja Sitepang Indonesia yang beberapa waktu yang lalu baru saja melakukan pelantikan ketua dan seluruh pengurus Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Langsung saja kita sapa para tokoh Raja Sitepang hari ini yang sudah hadir di tempat ini. Langsung kita sapa kepada Amang Situa Dr. Edward Sigalingging, Ketua Umum DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Horas Amang Edward Sigalingging. Horas. Sehat Amang? Sehat. Menghati Tuhan. Baru kemudian saya juga ingin menyapa kepada Sekretaris atau Sekjen DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia, Dr. Andus Sumiar Robert Sitanggang. Orang sama apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Menghati Tuhan. Kemudian ada juga Ketua Dewan Penasehat DPP Punguan Raja Sitepang, Situa Profesor Dr. Juang Sitanggang MM. Apa kabar Amang? Sehat-sehat, puji Tuhan. Horas. Melatih di Tuhan. Kemudian Dewan Pembina juga hadir di sini, yaitu Amang Brigjen Polisi Dr. Andus Antonius Sitanggang, Sarjana Hukum, Master Hukum. Horas Amang, apa kabar? Horas. Puji Tuhan. Kemudian ada juga Amang Baktiar Sitanggang, Sarjana Hukum, Dewan Pembina, yang juga bersama Amang Brigjen Antonius Sitanggang sebagai penulis buku Tarombo Raja Sitepang Anak Ni Raja Naik Baton. Sama Mbak Tia. Ini Amang Baktiar ini wartawan senior ini. Saya harus hormat kepada beliau. Kemudian ada juga Amang penasihat, yaitu Insinyur Bismarck Sitanggang MT. Horas Amang, apa kabarnya? Horas, baik. Horas, puji Tuhan. Terima kasih punya waktu untuk bertemu dan berkumpul di sini bersama kita. Dan saya disambut baik ini di Jakarta oleh orang tua saya semuanya. Puji Tuhan, ini sebagai sebuah hormatan bagi kami Sen Hutan tak benar posisi sama Sen Tema. Mulai tema tu bapakku sudah kita terlebih dua. Nah, langsung saja kita ngobrol Marnonang, tapi Marnonang orang pada tiga tua deh. Santai deh kita. Malah Marnonang di utara terlalu kadang tuh sudah tua kan. Baru tambah makowi mana kacang ada. Alai Lasmaroha, malah di Desember mulai tu sama Osir, tapi masa mau lihat deh. Jadi mulai tema. Pertama kepada abang anda, Situa Dr. Edward Sigalingging. Abang, kemarin baru dilantik 10 Oktober 2021 sebagai Ketua Umum DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Sebelumnya, gimana perasaannya Bang setelah diberi kepercayaan yang sebenarnya
berat ini sebenarnya. Ya, berat karena pertama kali pasca dipimpin oleh Abang Insinyur JB Stanggang, dan kemudian generasi kedua lah selanjutnya diteruskan oleh Abang Dr. Edward Stanggang Sigalingging. Gimana Abang perasaannya? Baik, terima kasih kepada Adinda Fernando. Nah, jadi beberapa waktu lalu sebelum ini terbentuk telah apa istilahnya untuk diluncurkan, telah di-launching sebuah buku tentang peperangan Stepang Tarobo. Judulnya kalau tidak salah itu adalah Tarobo Raja Stepang Anak Ni Raja Nebaton, seperti itu bukunya. Dan ini sudah beredar, mungkin saya tidak tahu sudah berapa kali cetak ulang ini ya. Nanti dijelaskan sama yang menulis. Nah, di sini ada penulisnya, dua orang tokoh Raja Stepang, yaitu Abang Anda Brigjen Antonius Stanggang dan juga Abang Anda Baktia Sitanggang. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Abang, supaya para generasi muda, seluruh orang Batak, jangan kita bicara dulu Raja Stepang, seluruh orang Batak, sebenarnya Raja Stepang itu siapa dan bagaimana pertuturannya sehingga disebut dia adalah Raja Stepang Anak Ni Raja Nebaton. Silakan. Terima kasih. Raja Stepang adalah anak Ni Raja Nebaton. Untuk jelasnya bisa dibaca di buku ini. Iya. Semua persoalan yang kita bicarakan tadi di sini akan bisa dapat pencerahan. Iya. Soal jawaban nanti akan ada penelitian. Iya. Yang penting bahwa buku ini terbit adalah seperti yang dibilang Pak Bismar tadi, bahwa seolah-olah si Tanggang itu anaknya Munte. Iya. Sementara Munte itu tidak dikenal di Samosir. Iya. Dan sampai sekarang juga tidak. Iya. Malah pengakuannya Munte mereka adalah dari Tabatua. Menurut ceritanya, sejarahnya bahwa si Raja Batak itu punya anak dua. Iya. Guru Tatia Bilan dan Guru Raja Subang. Anaknya itu Sori Mangaraja, terus anaknya Sori Mangaraja, tiga itu Nayar Iya. Batun, Iya. Nayar Saon, Nayar Swanon, Iya. anaknya Nayar Batun itulah Iya. Raja Sitepang Iya. dan Raja Nabulun. Iya. Jadi anaknya Raja Bulun ini di sini memang kita tidak ulas. Yang kita jelaskan di sini adalah Raja Sitepang dari atas sampai ke bawah. Iya. Soal tadi dibilang soal Sidauruk, di sini juga akan terjawab mengapa hal itu terjadi. Dan di sini ada dibahas. Iya. 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 Dan soal mengapa tidak dapat lagi si Tanggang Jabar di perantauan itu termasuk daerah Jambi dan Riau. Iya. Itu sebenarnya yang mendorong saya membaca buku ini. Saya dari dulu tidak begitu tertarik dengan Tarobo. Membaca bukunya atau menulis bukunya, Bang? Menulis buku. Iya. Dari awal itu kan saya membaca buku ini Huta Galung maksud saya. Oh iya. Nah, jadi kan yang dipakai di pedomani adalah itu. Iya, selama Tapi karena tidak masuk akal saya tidak begitu tertarik termasuk bukunya Tuan Kurau. Setelah si Tanggang tidak lagi dapat Jabar, kalau sudah dapat Jabarnya Munte, baru ada diundang pertemuan, di situ saya tergerak, baru saya baca. Dan di situ ketahuan bagaimana sebenarnya harus disadari bahwa bukunya si Huta Galung itu di situ bilang Tarobo Dohot Turi-Turian. Dalam buku itu tidak dijelaskan mana yang Tarobo atau silsilah dan mana yang cerita. Turi-Turia. Iya. Iya. Artinya di dalam beberapa ulasan selalu dia katakan menurut Padapoh Nina Dewa. Artinya dia juga mengakui bahwa itu belum tentu benar. Benar. Oleh karena itu adalah keliru kalau kita menjadikan itu jadi pedoman. Ya kan? Nah, yang berikutnya mungkin satu-satunya baru peparannya Raja Sitepang yang berani membantah itu buku dengan data dan fakta, Iya. perbandingan dan persandingan. Jadi ini buku bukan sebenarnya yang sekarang. 2001 bahwa Marsius Albert Sitanggang MBA sudah menulis buku tentang Tarobonya Sitanggang. Iya.
itu dilanjutkan lagi entah ada beberapa itu. Iya. Artinya bahwa buku ini bukan bikinan kami. Buku ini sudah ada dari buku-buku lain dan kami gabung. Oh. Walaupun itu tidak ada perbedaan, cara penyajian yang berbeda, itu kan. Jadi kalau ditanya secara akademik ini bisa kita pertanggungjawabkan, karena di sini jelas bukunya apa, tahun berapa dan halamannya apa, Iya. gitu kan. Jadi kita sebagai penulis buku juga harus bertanggung jawab kalau ada kritik. Tetapi kritik itu hendaknya ya punya data dong. Iya. Iya. Jangan dari mulut ke mulut gitu kan. Apalagi dengan mimpinya apa gitu ya. Iya. Kenapa begitu? Saya harus dari sejak tahun 80 saya sudah jadi pengurus si Tanggang di Jakarta ini. Iya. Tapi saya tidak tahu marhata adat. Ingat ya, dari tahun 80 saya sudah mengikuti adat. Sudah jadi pengurus saya tahun 82. Iya. Sekretaris umumnya si Tanggang di Jakarta. Iya. Tapi saya tidak bisa marhata adat. Iya. Artinya apa? Orang Batak ini banyak sekarang jadi marhata-hata. Siap marhata-hata jadi raja hata, gawe raja adat. Ini yang paling bahaya. Untuk itulah perlunya Tarobo ini. Bilangin nakin sian parhata-hata. Ya kan, Gawe parhata-hata. Gawe parhata. Gawe parhata. Gawe raja hata. Gawe raja adat. Bahaya deh. Ini bahaya. Siapa banyak ngomong itu pasti tidak dibantah. Setiap yang tidak ada bantahan itu dianggap benar. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita bilang kamu harus tegur kalau ada yang salah gitu. Tapi kan karena sungkan kan. Iya. Nah, makanya dengan adanya Tarobo ini, Iya. semua persoalan yang ada mengenai Raja Nayab Baton, Iya. Raja Sitepang akan terjawab di sini. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa ini dan saya tidak membantah pendapat orang lain. Iya. Tetapi dasarnya apa gitu. Iya. Jadi kalau ada yang bilang saya lebih percaya dengan teori orang Barat katanya, nyatanya orang Barat itu mengutip dari orang Indonesia kan gitu. Iya. Iya. Jadi ada memang satu di sini yang kita tidak buka. Apakah benar orang Batak itu berasal dari telur? Apakah benar orang Batak itu berasal dari si Raja Uda Pudam? Si Buru dia Parujar yang kawin dengan si Raja Uda Pudam. Di sini juga kita kutip pendapatnya ini dari bukunya Batara Sakti, bahwa menurut Batara Sakti orang Batak itu adalah yang menyendiri, mengisolasikan diri. Ada itu di halaman berapa nih? Iya. Artinya ini sudah ada satu kelompok masyarakat yang pindah ke Cianjur mula-mula. Itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena sudah ada surat holing Tumbaga holing sudah ada kan? Ada menurut semua buku menulis itu bahwa Raja Batak memberikan bekal sama anaknya Burata Bulan. Iya. Dan juga sama si Raja Sudbawa. Iya. Artinya mereka sudah punya budaya datang ke situ. Iya. Gitu ya? Iya. Dan saya juga mengingatkan kepada orang-orang sesuai dengan pengalamannya yang yang saya temukan dari bukunya Marsius Albert Sitanggang. Iya. Kalau kita bicara Tarobo, Iya. perlu ada periodisasi. Maksudnya? Kalau saya lahir, dibikin nama saya Bahtiar. Iya. Setelah saya kawin, lahir anak, si Chandra namanya, jadi Ahmad Chandra. Iya. Setelah ada Pak Hopu, namanya si Putri jadi Opu Putri. Iya. Satu orang 3 nama. Iya. Jadi ini harus jelas. Ini yang disebut periodisasi itu. Iya. Baik. Jadi tahun berapa datang orang Batak ke sana atau tahun berapa ada si Raja Uda Pudam itu. Itu kan hanya cerita dengan cerita. Baik. Nah, dengan buku ini menurut saya itu akan bisa terjawab. Menurut Bisuk Siahaan ada dalam bukunya orang Batak itu sama
DNA-nya dengan orang-orang yang pindah dari Afrika. Baik. Artinya bukan orang Batak itu sama seperti Adam dan Hawa, kan gitu Pak. Iya. Dan pergumulan saya di awalnya dalam buku ini adalah soal Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Pada mulanya itu pertama langit dan tanah dan saya sini kan. Artinya bahwa kalau kita berpegang pada sejarah yang dulu kan orang Batak itu ciptanya ya udahlah. Makanya saya juga di sini membedakan antara beberapa penulis yang menggunakan kata Dewata mulai jadi Nabulun. Iya. Dengan Oputa mulai jadi Nabulun. Artinya kalau dia sudah masuk ke Kristenan, dia udah pakai Dewata mulai jadi Nabulun. Kalau masih tidak, itu kan dibilang Oputa mulai jadi Nabulun. Itulah kira-kira secara singkat mengenai buku ini. Tetapi apapun yang saya katakan itu mungkin tidak masuk akal orang lain atau mungkin dibantah. Kalau begitu itu terserah. Tapi kalau Anda mau bantah silakan dengan data yang akurat yang juga. Baik. akurat. Nah, terima kasih kepada Abang Anda Baktiar Sitanggang penjelasan tentang Tarombo Raja Setepang anaknya Raja Nebaton di dalam yang tercerat dalam buku ini. Tetapi dalam buku ini saya lihat ada dua penulisnya, yaitu Baktiar Sitanggang dan Brigjen Dr. Andes Antonius Sitanggang, sarjana hukum, master hukum. Nah, saya mau bertanya nih kepada Abang Anda Antonius Sitanggang, Bang, ini kira-kira metode penelitian penulisan buku ini bisa dijelaskan secara singkat dan apa yang menjadi dasar dan harapan Abang menulis buku ini sebenarnya, kerinduan Abang sebagai seorang sekarang sudah menjadi akademisi dari seorang petugas aparat hukum tadinya. Silakan Bang. Pertama-tama terima kasih kepada Green Berita Samosir yang telah meluangkan waktu untuk kita nonang-nonang. Bernonang teh. Jauh saya Samosir teh. Apa yang kita bicarakan ini tentu nanti menjadi bagian daripada sejarah perjalanan Punguan Raja Setepang. Siap. Kalau menjawab pertanyaan tadi, kita menggunakan dua metode atau metodologi penelitian melalui kepustakaan dan juga field research, ya, dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang mengetahui tentang Tarombo. Nah, itu dasarnya, dan referensinya juga bisa dilihat dalam buku ini di lembar terakhir. Ada berapa puluh referensi yang digunakan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Baktiar sebagai penulis utama, apa itu Raja Setepang dan apa itu Sitanggang dan sebagainya. Memang dalam menulis buku ini ada dua substansi yang kita tonjolkan, untuk diketahui oleh seluruh peparat Raja Setepang. Yang pertama mau kita tonjolkan adalah bahwa peparat Raja Setepang itu bukan keturunan dari Muntetua. Itu pertama. Ya, itu didukung beberapa referensi dan tokoh-tokoh masyarakat yang diwawancarai. Yang kedua, secara historis, siapa itu Raja Setepang tadi sudah disinggung oleh beliau. Nah, kemudian ketika kita tadi mendengar bagaimana program pengurus peparan Raja Setepang ini, yaitu bagaimana membangun generasi muda ke depan, Oleh karena itu memang buku ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh peparan. Nah, langkah-langkah untuk sosialisasi yang kita lakukan ini ada dua momen besar. Yang pertama pada tanggal 17 Agustus 2020 Pak Baktiar. 2020 di 16. Nah, lansing buku ini 16 Agustus besoknya tanggal 17 betul. 16 Agustus di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kenapa kita pilih tanggal itu? Karena itu adalah menjelang hari kemerdekaan. Artinya pada saat buku ini lansing, merdekalah Raja Setepang itu. Artinya dia free, tidak di bawah bayang-bayang orang lain. Itu yang mau saya sampaikan. Kedua, buku ini telah kita cetak 2 kali. Sudah 2 kali pencetakan. Pertama itu 1000, sudah itu tersebar, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Hanya memang jumlahnya masih dirasakan kurang dibandingkan dengan jumlah kita peparat dan para peminatnya.
Yang kedua dicetak lagi 1000. 1000 lagi. Itu juga sudah tersebar di beberapa daerah, hanya mungkin ada beberapa lagi yang belum. Ini masih dalam proses untuk distribusi kepada para peminat. Nah, launching yang kedua, sosialisasi yang kedua adalah peluncuran buku ini pada tanggal 10 Oktober 2020 di Hotel City Pangururan. Di Pangururan ya? Ya, dihadiri juga oleh warga Paparan Raja Setepang, mulai dari Setanggang, Sigalengging, Manihuruk, Sidauruk. Iya. Kita menulis buku ini tentu dengan suatu pemahaman dan semangat. Iya. Ya. Kita menulis buku ini hampir 1 tahun lebih. Ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Menulis buku ini. Cukup lama juga ya. Dengan bantuan-bantuan dari Profesor Dr. Juang Setanggang, ya, dan yang lain-lain ya, memberikan bantuan bahan. Nah, itu yang kita bahkan saya bersama Pak Bahtiar ini secara sporadis mencari referensinya. Iya. Ya, jadi bukan hanya di perpustakaan yang tersedia, tapi kita juga menelusuri basement ya, untuk mencari buku. Basement ya? Ya, basement seperti tadi disinggung oleh beliau, buku Batara Sakti itu. Oh iya. Itu kita dapat dari basementnya Hotel Melawai. Toko buku ya? Buku ya, bukan penjual buku bekas. Buku bekas. Iya. Dan buku itu saya dapatkan sudah boleh dikatakan banyak yang rusak. Iya. Karena sudah lama dan itu disimpan juga sembarangan tempat. Oh. Jadi kita bersyukur bisa dapat buku itu. Jadi inilah. Apa hubungan dengan Batara Sakti dengan buku ini? Referensinya. Referensi penulisan itu. Jadi artinya di samping Pak Bahtiar bersama kami menghimpun tulisan-tulisan daripada tadi yang disebut itu, termasuk tulisan daripada Masio, tulisan daripada Kosmen, JB, dan lain-lain itu kita himpun ya menjadi satu rangkaian kalimat yang sistematis, dengan dibantu oleh Profesor Dr. Tatang ya untuk penataan penulisan. Profesor Tatang ini adalah salah satu penulis buku yang sangat eksis dan banyak buku-buku serta jurnal-jurnal yang beliau tulis. Jadi kemampuan dia menulisnya kita tidak ragukan. Jadi artinya kita mau beritahu pada kesempatan ini bahwa kita Paparan Raja Setepang tidak perlu ragu untuk mempedomani buku ini. Baik. Karena penulisannya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa buku ini sekarang sudah bisa menjadi pedoman dan literatur. Bisa. Dan menyangkal tulisan yang sebelumnya. Ya. Karena di sini kita sangkal tulisan daripada W.M. Hutagalung dan V.C. Vergoven. Kita sangkal tuh. Baik. Nah itu ya. Jadi makanya sekali lagi saya katakan, marilah kita Paparan Raja Setepang untuk tidak malu-malu, untuk tidak ragu-ragu menggunakan ini sebagai rujukan. Baik nanti dalam ulaun adat tadi ya, mudah-mudahan nanti perlahan-lahan ini bisa diterima masyarakat. Walaupun memang isinya masih ada yang harus kita lengkapi kemudian. Tapi substansi yang mau kita katakanlah kita jelaskan itu, mau kita sangkal itu sudah ada dalam buku ini. Artinya ini juga bisa menjadi pedoman pada generasi muda ya untuk belajar ke depannya. Tentu bisa ya. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi. Ya, ini bisa juga berarti segera didaftarkan untuk di perpustakaan ya, baik perpustakaan nasional. Dan ini sudah ada ISBN-nya. International Certificate Book Number. Jadi sudah sah buku ini. Ya. Ini bukan hanya ini kan kenapa terbalik. Jadi asal usul orang Batak ada di sini. Dibahas. Nah, dibahas. Jadi bukan hanya dari Setepang ya, termasuk dari Handayatulu, termasuk apa yang disebut dengan dari Handayatulu Bapak Siar Sikal. Ada juga. Baik. Jadi pendapatnya Dokter Sinaga Uskup ada juga sini. Artinya bisa jadi sarana belajar juga ini ya untuk tentang Pungta Raja Batak dan siapa judul. Kalau ini dibaca bahwa Parna itu tidak boleh menggunakan. Saya nggak tahu kalau di Medan. Kalau di Jakarta ini kan Raja Barhata sudah bilang amak dorere, amak debebere, ibe hamo katulang nami, isi hamo lo madupagi.
Bagi kita itu nggak bisa. Oh gitu ya. Karena kita nggak pernah mari beberehon anak tak. Oh. Jadi bukan dakka dupang amak rere, ama tulang anak bebere. Kalau di Barna itu enggak. Baik. Itu juga bisa. Itulah kira-kira apanya. Tambahannya ya. Tambahannya. Baik. Terima kasih Abang Batiar, terima kasih Abang Antonius Tanggang. Perbincangan kita Maronang ta sadarion sama tu semacam hata ni Ahmad Parbudi itu kan. Jadi mungkin ada sotik pesan dan juga harapan kepada seluruh populasi Stepang di Indonesia, bagaimana ke depannya memajukan populasi kita ini dan juga memastikan generasi muda lebih baik ke depan, terutama generasi populasi Stepang. Silakan Abang. Oke, terima kasih. Jadi harapan kita adalah bahwa semoga menjadi pedoman, jadi rumah bagi generasi muda, yaitu Pemuan Popara Raja Stepang ini. Iya. Termasuk juga tempat belajar bagi mereka, baik dari segi adat maupun maikun Tarombo, supaya dia juga tahu bagaimana itu orang Batak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua harapannya adalah mudah-mudahan dengan adanya Pemuan Popara Raja Stepang ini bisa mendorong generasi muda untuk maju dan membuat program-program yang bisa mengembangkan SDM Popara Raja Stepang sehingga menjadi SDM yang unggul nanti di dalam pemerintahan kita ini maupun di dalam bisnis kita di Indonesia itu. Itu harapan kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengkonsolidasikan antara DPP dengan seluruh Pemuan Popara Raja Stepang yang ada di daerah untuk mengkonsolidasi supaya bisa bersatu padu membangunkan Popara Raja Stepang untuk bersatu membangun Pemuan ini. Itulah harapan dan kita. Membangun Indonesia ya. Dan membangun Indonesia dan unggul SDM-nya. Itu harapan kita. Terima kasih. Di waktu penulisan buku ini ada yang bilang, ngapain lagi bicara soal Tarombo? Sekarang sudah milenial. Saya jawab, yang lebih hebat di dunia adalah Israel. Tetapi begitu hebat mereka dan begitu banyak jumlahnya yang memperoleh hadiah Nobel, mereka tetap mengikuti Tarombonya. Sehingga pada saat berdiri Israel, mereka bisa menculik orang-orang keturunan orang-orang Israel yang berhasil semuanya dari Ethiopia. Artinya mereka berpegang teguh pada sejarah atau silsilahnya. Jadi menurut saya, kalau bisa jangan anggap remeh Tarombo kalau masih merasa orang Batak. Karena orang Batak itu tidak bisa lepas dari marga, karena marga adalah dari Natulu. Karena dari Natulu lah nanti yang bisa menentukan. Jadi memang harapan kita, saya kira kita mempunyai kesamaan pemikiran, harapan kita pun mungkin sama. Dengan terbentuknya Pemuan ini tentu harus ada perubahan semangat untuk maju, perubahan semangat untuk bersatu padu. Karena kita juga bilang tapakna dota jomna renitahi dugu. Hindari perdebatan. Tidak perlu buat kita itu. Tapi kita tahu inilah Tarombo kami. Tidak perlu berdebat. Karena kalau berdebat energi kita habis kan? Dan tidak akan ada ujungnya ya. Tidak ada ujung. Jadi hiduplah Raja Stepang. Baik, pelatih Abang Profesor Situa Juang Sitanggang dan juga Abang Anda Batiar Sitanggang, wartawan senior. Kalau senior berarti saya orang lebih betul lah. Etikanya gitu ya. Itu abang anda Sumiar Robert Sitanggang ada sambang mani padanya. Baik, kosongan itu Abang Niba Brigjen Polisi Antonius Tanggang. Terima kasih abang anda dan juga abang anda Bismak Sitanggang MT. Semoga perbincangan kita Maronang Tahari Sadarion bisa lebih mencerahkan kita Popara Stepang dan khususnya untuk seluruh masyarakat Batak di dunia. Hidup Tagan Abang. Nah, artinya ini sebagai sebuah referensi baru yang luar biasa. Dan semoga buku ini bisa menjadi sebuah pedoman baru dan juga bisa menjadi referensi bagi para generasi muda bangsa Batak, terutama Popara Raja Stepang.
Demikian tadi Marnonang, kita bersama para pengurus DPP Punguan Popara Raja Stepang Indonesia. Semoga pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita hari ini bisa membuka pemikiran dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih tahu lagi dan lebih peduli lagi tentang sejarah, terutama Tarembo Nihalak Batak, lebih khusus lagi Tarembo Raja Stepang, anak Raja Nayem Batu. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV, Horas. Horas.